warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riani Dewi Larasati, nomor peserta 20150323385, mahasiswa program profesi guru dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, bidang studi fisika, Universitas Sanata Dharma, akan melaksanakan uji kinerja pada hari ini, Senin 4 Maret 2024 di SMK Penerbangan Angkasa Ardhya Garini Adi Sucipto pada materi pengukuran jangka sorot dan mikrometer skrup menggunakan model Discovery Learning. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, baik, sebelum kita mengawali pembelajaran, silakan Mas Desta selaku Korlas dipimpin doa terlebih dahulu. Siap. Tuh, perhatian. Duduk siap. Gerak. Lapor kelas Pula P3 jumlah 16 kurang 1 hadir 15. Siap mengikuti pembelajaran. Berdoa kembali ke tempat. Kembali tempat. Sebelum mengawali pembelajaran, berdoa mulai. Doa selesai, istirahat di tempat, gerak. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Desta. Siap. Sudah dipimpin doa pada pertemuan kita pagi hari ini. Semoga nanti dengan diawali doa tadi, apa yang akan kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Yang Maha Kuasa. Amin. Dari laporannya tadi ada satu yang nggak masuk ya? Yep. Oke, saya absen terlebih dahulu ya. Siap. Areno, Arif Afkar, Arundaya, Jeso, Desta, Siap, hadir Bu. Faiz, Gilang, Hilal, ya, Juliesta, Meldi. Baik, benar ya, sesuai dengan laporan yang sudah disampaikan bahwa yang tidak masuk satu anak atas nama Mas Muhammad Rauf. Oke, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat, baik. Alhamdulillah. Nah, untuk mengecek kesiapan belajar kalian pada pagi hari ini, silakan sekarang dibuka HP-nya, ya, dibuka HP-nya. Saya punya satu link, ya. Silakan kalian share link yang di atas dan di depan. Kemudian kamu isi, di situ ada pertanyaan tentang kesiapan belajar. Bagaimana sih perasaan kalian atau keadaan kalian pagi hari ini sebelum kita mengawali pembelajaran? Bagaimana perasaan kalian saat ini? Silakan. Sebagian sudah mengisi ya. Ada yang semangat, happy, sedikit lapar, ada yang ngantuk juga. Oke, ada yang mau menyampaikan perasaannya yang sudah mengisi, silakan. Yuk. Oke, silakan Mas Meldi. Sampaikan persiapan belajar kamu hari ini seperti apa? Perasaan belajar dari saya hari ini sangat senang. Sangat-sangat. Sudah mendapatkan pengalaman. Sudah siap menerima kabar ilmu gitu ya? Oke, baik. Terima kasih Mas Meldi sudah mengakui teman-teman. Ada yang masih menulis ya. Masya Allah, siap menerima materi. Baik ya? Oke, hari ini sebelum kita melanjutkan ke materi, saya mau flashback dulu atau mereview dulu apa sih materi yang minggu lalu sudah kita pelajari. Ada yang masih ingat? Oke, Mas Desta, apa? Minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Tentang besaran, satuan, dan ukuran. Oh, alat ukur ya? Alat ukuran belum
belajar. Jadi minggu lalu kita belajar tentang besaran, satuan, dan alat ukur. Siapa yang masih ingat apa itu besaran? Apa itu besaran? Sesuatu yang besar atau sesuatu yang bagaimana besaran itu? Ayo, ada yang masih ingat gak? Apa itu besaran? Oke, Mas Iqbal, silakan. Besaran itu dibagi menjadi dua. Apa itu besaran dulu? Apa itu besaran? Besaran itu Sebuah hal yang bisa diukur. Kalau tidak diukur, berarti dia memiliki angka atau nilai. Hasilnya kan kalau kita mengukur sesuatu dalam berupa angka dan memiliki satuan. Terus besaran dibagi menjadi berapa? Apa aja? Iya, ada yang tahu besaran pokok itu apa saja? Ya, terima kasih Mas Bilal. Besaran pokok itu apa aja? Waktu itu udah ibu kasih jembatan kodenya biar gampang mengingat. Apa yang kamu ingat? Jiwa SMP, benar sekali. J-nya bareng-bareng yuk. Jumlah zat. I-nya intensitas cahaya. W-nya waktu. A-nya arus listrik. S-nya suhu. Itu yang kita kemarin sudah pelajari. Terus kita nyambung ke materi yang kemarin ya. Apa itu? Ada yang tahu nggak? Kita hari ini mau masuk mengenai materi pengukuran, khususnya dalam pengukuran panjang. Ada pertanyaan? Apa saja sih yang termasuk alat ukur panjang? Tadi kalian sudah menyebutkan berbagai macam alat ukur. Sekarang lebih spesifik lagi. Apa saja yang termasuk dalam alat ukur panjang? Yuk, satu. Penggaris. Oke, kita lihat gambarnya ya. Apa ini? Penggaris. Sudah sering lihat ya? Pernah pakai nggak? Sering lah ya malahan ya. Temani pelajaran gambar. Kalau menggunakan penggaris. Apa ini? Apa ini? Alat ukur ini yang tentunya akan kalian jumpai ketika kita membicarakan tentang pengukuran panjang. Apalagi kalian orang teknik, ketika kalian nanti praktek di hanggar, tentunya akan menemukan alat-alat ini. Ya, contohnya misalkan pada saat mengukur apa Bu? Misalkan pada saat mengukur knot ya, knot atau baut yang ada di engine pesawat. Itu banyak sekali kan? Ya, knotnya di sana. Knotnya itu gimana cara menentukan knot yang tepat untuk bagian dari engine yang ada di sana? Kamu harus ukur. Ya, kamu harus bisa mengukur menggunakan yang mana? Nah, jangka sorot. Nah, kita gantung ukurannya. Ya, jadi ini alat-alat yang tentunya tidak hanya di pelajaran fisika yang akan kalian pelajari, akan kalian temui. Tapi nanti ketika kamu praktek di bengkel atau di hanggar pesawat, kamu juga akan menjumpai alat ini. Jadi pelajaran hari ini mengenal alat ukur, kemudian sampai dengan kamu bisa mengukur, itu akan sangat bermanfaat. Nanti tidak hanya di pelajaran fisika, tapi di praktek di hanggar. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Nanti menggunakan model pembelajaran discovery learning atau dalam hal ini nanti kalian menemukan sendiri data-datanya ya. Diharapkan peserta didik dapat menerapkan ya konsep pengukuran panjang khususnya pada berbagai bentuk benda atau objek, berbagai bentuk ukuran yang di sini sudah disediakan menggunakan alat ukur panjang yaitu jangka sorong dan mikrometer. Kalau penggaris tidak saya bahas di sini. Siapa di sini yang tidak bisa menggunakan penggaris rekaman? Nah, karena tentunya semuanya bisa, maka tidak saya bahas lebih dalam. Nah, dalam hal ini untuk tujuan pembelajaran kita hari ini sampai di tahap kalian bisa menggunakan jangka sorong dan mikrometer sepro, gitu ya, dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua bukan hanya sebatas kalian bisa mencari atau menemukan sendiri hasil ukurnya, tapi juga bisa menyampaikan. Ya, yang kedua, peserta didik dapat mempresentasikan hasil pengukuran pajak menggunakan alat jangka sorong dan mikrometer dengan percaya diri. Nah,
Nah ini kemampuan abad 21. Jadi kalian harus dituntut ya untuk bisa menyampaikan, gak cuma belajar, gak cuma menerima, tapi kamu juga bisa menyampaikan apa yang sudah kalian temukan. Sampai sini untuk tujuan pembelajarannya bisa diterima? Bisa, kan? Itu yang akan kita pelajari kali ini. Baik, untuk memasuki materi, perhatikan di depan. Saya punya beberapa gambar. Ini adalah rangsangan untuk kalian ya, stimulus. Perhatikan gambar tersebut. Ya, sudah diamati gambar tersebut. Gambar 1 dan 2, orang sedang apa? Nah, gambar 1 dulu deh. Yuk, siapa? Mas Areno. Gambar 1. Nah, oke. Menggunakan meteran atau kalau namanya tukang baju, ukur baju, disebutnya apa itu meterannya di situ? Pita ukur. Betul, Mas Areno. Gambar kedua, Mas Pita. Gambar apa itu? Gambar kedua ada seorang orang yang sedang mengukur tembok ya, bangunannya ya. Menggunakan? Iya, meteran. Terus yang gambar ketiga dan keempat. Ya, siapa yang mau menyampaikan gambar apakah itu? Gambar apa? Gambar apa lagi apa? Oke, Mas Ali. Yang mana? Gambar ketiga atau keempat? Iya, yang keempat sudah mengukur. Nah, gambar yang ketiga? Iya, orang yang sedang mengukur menggunakan jangka sorong. Nah, ini semua yang tertera di sana adalah berbagai macam alat ukur panjang. Pertanyaannya adalah, di mana letak perbedaan keempat gambar tersebut? Ya, gambar 1, 2, 3, 4, perbedaannya ada di mana? Ya, sekarang yang menyampaikan gimana? Tempatnya berbeda, yang mana maksudnya? Ya, gambar nomor 1 itu tempatnya tempatnya di dalam ruangan. Kalau yang nomor 2 itu di luar ruangan. Oke, tempatnya berfungsikan tempatnya beda bu, gitu ya. Yang satu di dalam ruangan, karena lagi ngukur baju, yang satu di luar ruangan, karena lagi ngukur tembok, gitu, ya. Terus ada lagi yang menyampaikan pendapat lain, Mas Desa, silakan. Iya. Oh, cara menggunakannya, oke. Di mana? Jadi kalau gambar 1 itu cara menggunakannya itu materi inci atau juga sentimeter. Sentimeter. Itu sama dengan meteran. Meteran. Kalau jangka sorong dan mikrometer itu di diameter bala. Oh iya, oke, betul sekali ya. Nah, yang disampaikan Mas Desa itu juga betul. Kalau misalkan gambar 1 dan 2 lebih pakai inci, bisa sentimeter, bisa meter sebenarnya bisa. Dan jangka sorong mikrometer juga bisa sebenarnya menggunakan inci. Nah, ada yang menyampaikan lagi pendapatnya perbedaannya ada di mana dari keempat gambar tersebut? Apalagi selain yang tadi yang disebutkan Mas Melody, Mas Desa, perbedaannya di mana? Kalau gambar 1 dan 2 sama nggak cara menggunakannya? Sama ya? Sama-sama bentuknya misal ya, kita ukur dalam hal yang mungkin lebih familiar kan kita pakainya sentimeter. Kalau misalkan gambar 1, 2 biasanya dia mengukur panjang, lebar, tinggi. Kalau untuk diameter masih bisa nggak dipakai menggunakan gambar 1? Tidak bisa ya, akan lebih akurat jika menggunakan jangka sorong dan mikrometer 10. Terus kalau gambar 3 dan 4 perbedaannya di mana? Perbedaannya itu lebih spesifik pada mikrometer. Iya, kenapa kalau lebih spesifik? Karena ya milimeternya itu Iya, satuannya sampai dengan milimeter dan dia bisa mengukur sampai dengan ketebalan. Kalau jangka sorong bisa ketebalan, tapi terbatas. Gitu ya perbedaannya di situ. Kalau meteran atau misal panjang, lebar, tinggi. Tapi kalau semua mengukur diameter bisa ya, sudah kesulitan ya. Kemudian kalau jangka sorong
bukan hanya panjang lebar tinggi, tapi diameter juga bisa. Diameter dalam, diameter luar. Ketebalan juga bisa, tapi tidak seakurat atau seteliti si mikrometer. Jadi ini punya penggaris. Gimana sih cara menggunakan alat ukur penggaris? Nah, coba misalkan ya sini Mas Desta mengukur HP panjangnya berapa. Kita kalau beli HP itu kan pasti ada ukurannya kan? Panjangnya berapa, lebarnya berapa. Nah, itu kalau tidak dilakukan pengukuran, mereka tidak mungkin dapat angkanya itu. Ya, coba cara mengukur penggaris seperti apa? Sini di depan, ada ke kamera. Ya, sana. Ada ke teman-temannya. Jadi cara menggunakan penggaris ini dari ketinggian mungkin disamakan. Ya, Bisa disimpulkan bahwa ini 16,5 cm. cara bacanya bagaimana coba? Tempatkan yang benar. Cara membaca yang benar. Ya, seperti itu. Iya, Ya, hasilnya berapa? 16,5. 16,5. Semua orang juga bisa ya menggunakan mistar atau penggaris. Cuman ini sedikit nih tambahan ilmu ketika kamu mengukur sesuatu ya apapun itu usahakan tegak lurus ya dengan mata kita supaya hasilnya juga terbaca dengan akurat. Kalau kamu miring begini hasilnya akan geser meskipun hanya satu skala. Gini ya tentu bergeser. Begini apalagi. Jadi yang tepat adalah seperti ini. Tegak lurus dengan mata kita. Nah, ini benar ya yang disampaikan 16,5 cm. Sampai sini bisa ya kalau pakai ini. Kalau jam sama mikrometer 10 bisa pakai semua? Belum bisa. Nah, hari ini itu yang akan kalian cari ya. Setelah ini kalian silakan membentuk kelompok sesuai dengan yang asesmen diagnostik di awal ya yang sudah kita tentukan. Kalian akan membentuk kelompok, kemudian silakan ambil masing-masing kelompok, benda-bendanya, alat ukurnya, LKPD-nya, kemudian diskusikan dalam satu kelompok. Gitu ya. Yuk, silakan dibentuk kelompok dulu. Yuk. Oke, sudah dibentuk kelompok, sudah diambil semua alat dan benda yang akan diukur. Oke, sudah. Silakan kalian boleh buka-buka bendanya, alat ukurnya, LKPD-nya. Kemudian kalian simak di situ apa yang akan kalian lakukan ya. Oke, di LKPD di situ ada beberapa langkah yang harus kalian ikuti, kemudian ada beberapa pertanyaan yang harus kamu lengkapi dan ada tabel yang harus kamu lengkapi. Jadi nanti silakan bersama kelompok. Nanti sekarang kita mengumpulkan data terlebih dahulu. Di WA sudah saya sampaikan bahan bacaannya atau kamu boleh mencari internet ya, atau di YouTube atau di bahan bacaan lainnya, di buku juga boleh tentang bagaimana cara mengukur menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup ya. Dicari dulu bagaimana sih caranya. Kamu searching dulu, berliterasi dulu ya. Nanti kalau ada kebingungan bisa tanya sama ibu.
Silakan tuliskan juga kesimpulannya di situ dan jawablah pertanyaan di situ. Setelah ini kita akan melakukan presentasi masing-masing kelompok ke depan. Silakan sampaikan hasil diskusi, hasil pengumpulan data dan pengolahan data pengumpulan kalian di depan dan menjawab dua pertanyaan yang ada di sana. Ya, jadi nanti langsung bisa disampaikan datanya berapa dan kita tampilkan di depan. Hasilnya sama enggak antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, gitu ya. Nanti kelompok yang tidak maju boleh menanggapi temannya yang maju. Jadi akan saya nilai kemampuan kalian dalam berkomunikasi di depan. Seperti itu ya. Oke, ya silakan dibagi tugas untuk presentasi. Siapa bagian ini, siapa bagian itu. Ya sudah siap? Kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, silakan bagi tugas dulu ya. Oke, saya kasih waktu untuk mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mohon izin kami akan mempresentasikan hasil pengumpulan sampah sorong dan mikrometer. Kenalkan, nama saya Dista Jendro. Saya juga Israel Salmina. Oke, di sini saya akan presentasi. Jadi di sini ada tabel hasil percobaan ya, dari beberapa benda yaitu ada plak, kelereng, balok, ring dan bau. Nah, dari kelima benda ini ada dua hasil pengumpulan dari dua alat ukur, ada jangka sorong dan mikrometer skrup. Nah, jadi jangka sorong itu menggunakan ketelitian 0,05 mm, sedangkan mikrometer skrup menggunakan 0,01 mm. Dari data di atas ini dapat disebutkan bahwa penggunaan alat ukur mikrometer skrup dan jangka sorong itu lebih disarankan menggunakan mikrometer skrup karena lebih teliti dan lebih spesifik biasanya daripada jangka sorong. Jawab yang ini ya, yang pakai ini ya. Tanyanya bagikan masuk ukuran ya. Oke, Kalau ini disebabkan beberapa faktor. Yang pertama yaitu penempatan benda yang diukur pada alat ukur dan cara membacanya. Jadi kesimpulannya jangka sorong adalah alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur panjang, luas, dan kedalamnya. Sedangkan mikrometer skrup adalah alat yang untuk mengukur panjang, terus dalamnya, kemarutan, dan diameter suatu lubang. Jadi tambahan kesimpulan, kami jadi paham atau mengerti cara menggunakan alat ukur mikrometer skrup dan jangka sorong. ya, silakan ada sanggahan atau pertanyaan atau masukan untuk kelompok 1. Itu data tabel yang diperoleh oleh kelompok 1 ya. Ada ketebalan plak, kelereng, berarti apa? Diameternya ya. Hasilnya sama. Kemudian plak tabelnya dari sini gitu ya. 0,02 selisihnya. Kemudian ada balok 30,90 mm. Terus yang strip ringnya juga ada selisih gitu ya. Terus yang bawah juga ada selisih. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain atau mungkin maksudnya sama? Silakan kelompok yang lain. Ayo, ada masukan ya? Oke, Mas Iqbal, silakan izin bertanya. Apa pertanyaannya? Tabelnya ada itu. Oh, ada yang kosong mas. Tuh, seperti kenapa seperti itu? Oh, dikarenakan keterbatasan penggunaan mikrometer skrup pada ketinggian balok. Ya, maksudnya baloknya terlalu besar ya. Nah, jadi sudah tidak bisa menggunakan mikrometer skrup. Artinya mikrometer skrup kalau bendanya terlalu besar ya juga nggak bisa menggunakan mikrometer skrup gitu. Terjawab Mas Iqbal? Iya, gitu ya. Ada lagi yang
Oke, Ibu sedikit mengoreksi tadi yang disampaikan Mas Areno tadi bahwa untuk jangka Solo bukan untuk mengukur luas ya. Kalau luas kan hasil perhitungan, jadi mengukur panjang ya. Jadi panjang, lebar, tinggi, kemudian dari hasil panjang lebar tinggi tadi kita bisa mengukur berapa luasnya, berapa volumenya, gitu ya. Tapi sudah benar yang lainnya ada diameter dalam, diameter luar ya, ada diameter sipil juga untuk kendaraan. Kemudian tadi dari pertanyaan yang membandingkan hasil, jawabannya adalah lebih teliti. Jawabannya adalah ya mikrometer scroll. Kalau lain, apakah ada yang jawabannya sama untuk soal nomor 1 bandingkan hasilnya? Sama jawabannya? Atau ada yang menuliskan yang lebih teliti adalah jangka Solo? Ada? Nggak ada, sama semua mikrometer scroll yang lebih teliti. Ya, tapi datanya apakah berbeda atau ada yang sama? Berbeda ya. Saya nanti kita lihat ya perbedaannya. Nomor 1 cukup. Cukup. Oke, silakan bisa diakhiri. Ya, dari presentasi kelompok kami tidak ada masalah perkenalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil pengukuran yang telah kami lakukan. Yang pertama, saya akan menyampaikan nama-nama benda. Nama benda di sini ada plat, lereng, balok, ring, dan laut. Dan untuk hasil pengukurannya bisa disampaikan dengan rekan saya nama Hilal. Dikarenakan ada kesalahan saat ini data, saya koreksi kembali untuk baut yang kami ukur adalah ketebalan. Bautnya dia ketebalannya. Berapa hasilnya dia? Satu dibacakan teman-teman. Untuk baut ketebalannya 10, untuk jangka sorong 10,90 mm dan untuk mikrometer stroke 10,36 mm dengan selisih 0,50 mm. Dan untuk yang kedua, balok kayu kita ukur ketebalannya dan hanya bisa diukur dengan jangka sorong karena mikrometer stroke tidak mencukupi untuk mengukur balok karena baloknya terlalu besar. Jadi presentasi hari ini saya akhiri. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Guru. Baik, dari 4 kelompok yang sudah presentasi menyampaikan bahwa untuk pertanyaan membandingkan jangka sorong dengan mikrometer stroke yang lebih teliti adalah mikrometer stroke ya, karena memang ketelitiannya lebih teliti, yaitu jangka sorong 0,05 mm dan mikrometer 0,01, artinya lebih teliti atau lebih kecil yang mikrometer stroke. Oke, selanjutnya karena sudah selesai pembelajaran kita, saya mau mengukur dulu dari seluruh rangkaian pembelajaran yang sudah kita lalui hari ini, apakah sudah bisa diterima dengan baik atau belum. Nah, hari ini silakan disiapkan HP-nya, akan saya kirimkan di Google Form untuk kalian mengerjakan asesmen formatif atau post test dalam hal ini untuk mengukur pencapaian dari pembelajaran pada hari ini ya. Oke, ini silakan dikerjakan asesmen formatifnya, ini linknya saya kirimkan juga di grupnya. Ya, silakan. Di situ ada 5 soal yang terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Semuanya mengerjakan, silakan. Supaya dengan asesmen formatif ini saya bisa melihat, bisa mengukur pembelajaran kita hari ini tercapai atau tidak. Ya, minggu depan kita bisa mempersiapkan pembelajarannya lebih baik.
kesimpulannya apa sih setelah belajar ini? Silakan. Ada yang mau menyampaikan kesimpulan pertemuan kita? Ya. Yuk. Jeng, Mas Desta, silahkan. Oke. Izin menjawab, Bu. Iya, gimana? Dari kesimpulan saya sendiri, saya bisa belajar lebih banyak dari pengukuran jangka sorong dan micrometer group. Iya. Jadi walaupun ada perbedaan hasil Pengukuran. dari pengukuran, jadi saya lebih tahu adanya cara penggunaan, Iya. membacanya. Gitu ya. Jadi sekarang jadi tahu cara menggunakan jangka sorong dan mikrometer scrub. Oke, terima kasih Mas Desta. Selain itu juga kalian jadi ngerti, oh berarti ketika bendanya bentuknya ukurannya seperti ini, oh berarti harus pakai alat ukur yang ini gitu ya. Jadi ngerti keberfungsian dari masing-masing alat ukur, dan sekarang jadi ngerti bagaimana cara menggunakan jangka sorong maupun mikrometer scrub gitu ya. Jadi bisa diterima dengan baik pembelajarannya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita ke refleksi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, untuk merefleksi baik pembelajarannya maupun saya ataupun dari diri kalian sendiri, silakan dikerjakan refleksi ini, ditulis jawaban singkat saja. Ya, gimana Mas Samuel? Ada 5, dijawab. Atau ada yang mau menyampaikan langsung, silakan dari pertanyaan yang ada di Padlet tersebut sambil menulis yang lain. Silakan Mas Samuel, coba dari pertanyaan tersebut disampaikan secara langsung refleksinya bagaimana. Yuk, singkat saja, nggak usah dipikir sepanjang, nggak harus benar dan salah kok. Apa yang kamu rasakan dalam pembelajaran ini saja, silakan. Yuk, refleksi menurut Samuel gimana? Bisa mendapatkan pelajaran baru, bukan Pengalaman baru, pembelajaran sebelumnya baru. belum bisa menggunakan jangka sorong, tapi habis pelajaran ini saya bisa. Oke, begitu. Ada yang mau menambahin dari pendapat Mas Samuel? Benar ya, oh tadinya belum bisa belajar jangka sorong mikrometer scrub, sekarang jadi bisa, seperti itu ya. Oke, baik, untuk pertemuan hari ini sampai dengan refleksi, semoga nanti kita bisa menindaklanjuti dari refleksi ini ya, karena waktu sudah habis, itu artinya pembelajaran kita sudah selesai. Untuk pertemuan kita selanjutnya, kita akan masuk materi, masih nyambung dengan materi pengukuran. Dari hasil pengukuran yang kita terima nanti, kita bagaimana sih cara menuliskannya dalam aturan angka penting gitu ya. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang angka penting, kemudian notasi ilmiah. Dipersiapkan kalau perlu belajar terlebih dahulu sebelum pertemuan saya selanjutnya, begitu ya. Oke, ya silakan dikemas, dirapikan kembali mejanya. Bisa kembali ke posisi semula, alat dan bahannya bisa dikembalikan ke depan. Kita akhiri dengan berdoa bersama. Ya, silakan. Ya, LKPD-nya silakan dikumpulkan yang sudah terisi ya. Oke. Diangkat. Ya, taruh situ dulu. Baik, silakan kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Latihan, duduk siap, gerak. Pembelajaran telah dilaksanakan, laporan selesai. Istirahatkan. Silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, berdoa mulai. Doa selesai, istirahat di tempat, gerak. Selamat pagi. Selamat pagi, ini ya hampir tengah-tengah. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini ya. Sehat selalu, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.